Sekarang kita lanjut di cara penggunaan Excel-nya untuk olah data rumus 10 sampai dengan rumus 16. Kita buka dulu datanya. Oke. Ini datanya ini yang olah data yang di Excel yang kita bahas di pertemuan sebelumnya, yaitu rumus sampai dengan di rumus 9. Sekarang kita di rumus 10. Kita perhatikan kembali rumusnya. Rumus 10 itu adalah GTN itu benang atas dikurang benang bawah dikali dengan sin SPN. Benang atas dikurang benang bawah itu sudah ada untuk patok utama sudah ada di kolom sebelumnya. SPN-nya ada di rumus 6. Kita harus mencari dulu nilai sin SPN-nya. Kita tulis di sini sin SPN. Ini sama RG dulu ya. Adalah sin SPN. Cara untuk mencari nilai sin di Excel adalah sama dengan sin dalam kurung radians. Ya, ingat pakai S. Dalam kurung lagi kita cari nilai sinnya. Balas kurung 2 kali enter. Oke. Seperti ini. Ini yang kita dapatkan. Nah, ini tinggal kita tarik ke bawah seperti ini. Oke. Kita sudah memperoleh nilai sin SPN-nya. Jadi ada 3 yang negatif, yang lainnya positif. Saya warnai dulu ya. Oke, sekarang kita sudah bisa menghitung rumus ke-10, yaitu perhitungan beda tinggi patok utama. Sekarang kita lihat format rumusnya. BTN sama dengan benang atas dikurang benang bawah dikali dengan sin SPN. Berarti sama dengan kita ikuti format rumus, benang atasnya adalah ini dikurang dengan benang bawah balas kurung dikali dengan sin SPN, berarti yang ini. Oke, sudah diperoleh nilainya seperti ini. Karena rumusnya linear, dalam artian BT2 dan seterusnya, kalau kita menghitung BT2 berarti benang atas dikurang benang bawah. Ya. Benang atas dikurang benang bawah untuk yang ini dikali dengan sin SP2. Kalau BT3 berarti ini dengan ini dikali dengan ini. Dia linear, maka ini bisa langsung kita tarik saja. Oke. Rumus 10 sudah selesai di Excel. Sekarang kita ke rumus berikutnya, yaitu rumus 11. Rumus 11 adalah perhitungan beda tinggi patok detail, yang mana rumusnya adalah benang atas dikurang benang bawah dikali dengan sin SPDN. Jadi kita cari dulu nilai sin SPDN-nya juga. Ya. Sin SPDN. Karena tidak bisa kita langsung menghitung rumus 11 kalau variabelnya belum lengkap. Benang atas dan benang bawahnya sudah ada, sin SPDN-nya yang belum ada. Maka kita cari dulu nilai sin SPDN-nya. Kita lihat. Ini saya tambah barisnya. Oke. Sin SPDN berarti sama dengan sin dalam kurung radians dalam kurung lagi kita cari nilai sin SPDN ini di rumus 8 balas kurung 2 kali enter. Oke, ini tinggal kita tarik ya, itu. Nah, sekarang rumus 11 sudah bisa
selesaikan, yaitu BTDN atau beda tinggi patok detail. Rumusnya tadi adalah sama dengan dalam kurung benang atas detail dikurang benang bawah detail dikali dengan sin SPDN. Enter. Ini tinggal kita tarik karena dia linear. Oke. Rumus 11 sudah selesai. Sekarang kita ke rumus berikutnya. Saya tambah dulu jumlah kolomnya ya. Terlalu sedikit. Saya klik kanan insert. Ya. Ini sudah langsung terformat mengikuti kolom sebelumnya. Sekarang kita ke rumus 12. Ya. Bisa kita bandingkan nilainya. Misalnya di sini BTD1 nilainya adalah 0,2455981. 0,2455981. Hasilnya sama ya. Kalau kita cek yang terakhir BTD 18 0,0606497. Kita lihat yang di hasil Excel-nya dengan hasil PowerPoint-nya 0,06497 sama ya. Oke. Sekarang kita ke rumus 12 yaitu perhitungan faktor koreksi beda tinggi atau disingkat dengan FKBT. Sehingga kita harus mencari dulu sigma BTN berapa nilainya dengan sigma mutlak BTN. Berarti kita harus membuat dulu kolom tersendiri untuk mutlak BTN. Ya. Kita beri tanda mutlak. Bisa pakai huruf I besar ya. Tanda mutlak sebagai simbol saja. Seperti ini. Mutlak BTN. Ini nilainya masih ada yang negatif. Nah, di sini sudah harus positif semua. Ya. Oke. Caranya adalah kita menggunakan kaidah negatif ketemu negatif menjadi positif. Ya, negatif kali negatif hasilnya akan positif. Kalau nilai di sini positif berarti tinggal kita ketik saja sama dengan ini. Bentar. Ini sama dengan ini. Oke. Sama dengan ini. Tinggal ketik sama dengan ininya karena hasilnya positif. Ya. Ini kita lihat hasilnya sama ya. Sama. Oke. Ini tinggal sama dengan negatif ini. Jadi menggunakan kaidah negatif kali negatif hasilnya pasti positif. Sama dengan negatif. Sama dengan ini. Sama dengan negatif. Oke, bentar. Semuanya sudah positif. Seperti itu. Sebenarnya ada cara lain juga seperti ini. Kita bisa blok. Ctrl C. Ini kita Ctrl V. Kita klik di sini. Kita ambil nilainya saja. Ini semua nilainya sama. Tinggal kita hilangkan negatifnya. Tinggal kita hapus negatifnya. Kita hapus negatifnya. Seperti ini. Nah, ini bisa kita gunakan. Tapi bisa juga, hanya kelemahannya adalah ketika misalnya ada data yang salah sebelumnya, ini pasti akan berubah. Di sini tidak berubah karena dia tidak terformat rumus, tapi terformat angka. Maka kita lebih baik menggunakan metode yang pertama, yaitu sama dengan pakai format rumus, bukan format angkanya saja. Ya. Oke, kita hitung sigma BTN-nya. Saya berikan simbol dulu ya. Bawa sini misalnya. Simbol sigma. Oke. Sigma BTN. Ini masih ingat rumusnya untuk mencari jumlah sama dengan sum dalam kurung. Ini kita blok, balas kurung, enter. Oke, kita sudah dapat nilai sigma BTN.
Sekarang kita cari nilai sigma mutlak BTN. Caranya adalah sama dengan sum dalam kurung, ini kita blok, balas kurung, enter. Oke, 1,928638. Ini 1,92863838. Kemudian 5,8088282. 5,8088282. Ini hasil sigma BTN-nya. Sekarang kita sudah bisa menghitung rumus 12, yaitu faktor koreksi beda tinggi. Rumusnya tadi adalah sama dengan sigma BTN dibagi, berarti garis miring, sigma mutlak BTN. Enter. Sudah diperoleh nilai rumus 12. Sekarang kita ke rumus berikutnya, yaitu rumus 13. Rumusnya adalah KBTN sama dengan FKBT dikali dengan mutlak BTN, atau rumus 13 dikali rumus 12 dikali dengan mutlak BTN. Kita ke rumus 13, yaitu KBTN atau koreksi beda tinggi. Rumusnya adalah, coba perhatikan rumus, berarti FKBT di sini dia tidak berubah nilainya, bisa kita kunci. Ini kita klik, ingat perintah untuk mengunci adalah Fn F4 dikali dengan mutlak BTN, ini dikalikan dengan nilai mutlaknya, enter. Ini tinggal kita tarik seperti ini, sudah diperoleh nilainya. Sekarang kontrolnya adalah sigma ke BTN itu harus sama dengan sigma BTN. Ini saya copy dulu. Ini kontrol ya. Sigma. Ya. Oke, kita coba sama dengan sum dalam kurung. Ini kita blok, balas kurung, enter. Ya, nilainya sama. 1,928638. Berarti kita bisa lanjut ke rumus 14. Itu rumus 14. Rumus 14 adalah BTKN atau beda tinggi terkoreksi patok utama. Rumusnya adalah BTN dikurang ke BTN atau rumus 10 dikurang dengan rumus 13. Jadi kalau BTK2 berarti BT2 dikurang ke BT2. Rumusnya linear. Adalah BTKN. Adalah rumus 10 ini BTN dikurang dengan BTN. Enter. Ini tinggal kita tarik seperti ini. Kita bunda sigma BTKN. Oke. Ini kontrolnya adalah jumlah ini harus sama dengan nilai 0. Ya, harus 0. Sigma BTKN itu nilainya harus 0. Tapi kalau di sini nilainya sama dengan ini, maka kemungkinan besar di sini nilainya adalah 0. Totalnya ya, total nilai rumus 14 itu sama dengan 0. Yang penting sigma BTN dengan sigma KBTN itu nilainya sama. Sekarang kita ke rumus berikutnya, yaitu rumus 15. Yaitu TN sama dengan TN kurang 1 ditambah BTK N kurang 1. Dimana untuk T1 itu kita tentukan nilainya. Misalnya sudah dibahas di materi sebelumnya, itu kita tentukan contohnya misalnya 10.
Sekarang untuk untuk nilai T2 adalah T1 ditambah dengan BTK 1. Untuk T2, T3 berarti T2 ditambah dengan BTK 2. Begitu seterusnya. Maka ini bisa kita tarik karena dia linear. Oke. Sekarang kontrolnya adalah T terakhir berarti yang ini T9 ditambah BTK terakhir yang ini nilainya harus sama dengan nilai T1 10. Oke, sama ya. Ini sama nilainya. Ini harus sama. Ini adalah jumlah dari T9 dengan BTK 9. Seperti itu. Karena nilainya sama, maka perhitungan dari rumus 10 sampai rumus 15 sudah benar. Kapan di sini salah, tidak sama dengan T1, maka ada kemungkinan kita mengulang rumusnya sampai di rumus 10. Oke, lanjut lagi kita ke rumus 16. Yaitu adalah ketinggian patok detail atau disingkat dengan TDN. TDN adalah TN ditambah dengan BTDN. Contoh misalnya TD1 adalah T1 ditambah dengan BTD1. Berarti rumus terkait dengan rumus 15 dengan rumus 11. Ini saya tambah saja. Ini tambah barisnya. Oke. Sekarang kita ke TD1 berarti T1 ditambah dengan BTD1. Untuk TD2 berarti T1 ditambah dengan BTD2. TD3 berarti T2 ditambah dengan BTD3. T4 berarti TD4 sama dengan T2 ditambah dengan BTD4. Oke, kita perhatikan datanya kembali. Ya. Untuk patok detail 5 dengan 6 dia ikut di patok 3. Berarti kita gunakan adalah T3 ditambah dengan BTD 5. TD6 berarti T3 ditambah dengan BTD 6. Oke. Sekarang kita lihat yang patok detail 7 dengan 8 diikut di P4, berarti kita gunakan adalah T4. Jadi sama dengan T4 seperti yang ini ditambah dengan BTD 4, BTD 7. Sekarang yang ke-8 masih T4 ditambah dengan BTD ini. Oke. Ya, sekarang yang patok detail 9, 9, 10 ikut di patok 5. Berarti kita menggunakan T5. Ini ditambah dengan ini. Bentar. Sama dengan yang kelima juga. Ini ditambah dengan ini. Oke. Nah, sekarang kita perhatikan lagi patok detail 11 dengan 12 ikut di P6, berarti dia menggunakan T6. Sama dengan kita cari T6 yang ini ditambah BTD 11, berarti yang ini. Oke, bentar. Ini juga masih T6 ditambah dengan BTD 12. Oke, enter. Sekarang kita ke atau detail 13, 14 diikuti patok 7, berarti menggunakan T7. T7 yang ini ya,
ditambah dengan ini, dengan T7 ditambah dengan BTD 14 ini. Oke, enter. Sekarang kita lihat lagi datanya. 15, 16 diikuti 48, berarti menggunakan T8. T8 adalah ini, ditambah dengan ini, tambah dengan ini, tambah dengan ini. Sekarang ke atau detail 17, 18 ikuti P9. Kalau kita perhatikan data di sini, masing-masing satu patok utama mempunyai 2 detail. Kita masukkan dulu ini sama dengan patok T9 ditambah dengan BTD 17 sama dengan ini, tambah dengan BTD 18. Oke, perhatikan nilainya di sini. Semuanya tidak ada yang terlalu jauh ya. Sini 10, 10, 10, 11, 11, 11, 10, 11, 12. Nah, ini kita penting untuk perhatikan sama juga dengan di sini. Kalau misalnya ada angka yang terlalu jauh mencolok, misalnya di sini 10, tiba-tiba ada 18 misalnya, berarti ada kemungkinan data yang salah. Kecuali memang kondisi lahan yang cukup ekstrim, yang memungkinkan ada perbedaan ketinggian yang lumayan besar. Tapi kalau lahannya tidak terlalu ekstrim atau datar-datar saja, maka nilainya hampir sama. Misalnya ini dengan ini ya lumayan berbeda ya, hampir lebih 2 meter perbedaannya. Terlihat juga di sini. Berarti ini berada di puncak atau titik tertinggi dari patok yang diukur. Ada di patok 6. Ini bisa dilihat. Coba kita cross check nilainya. Yang berubah adalah U4 ya. U4 itu dia baru nilai U karena dia adalah BTDN. Coba kita lihat 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita perhatikan di sini ya. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Oke. Kita perhatikan yang TN-nya karena masing-masing patok utama mempunyai 2 detail. Ini kita lihat set 4. Ya, set 4 yang ini. Set 4, 55, 66, 77, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12. Oke. Sudah? Oke, hasilnya seperti ini ya. Untuk rumus 10 sampai dengan rumus 16. Jadi rumus 10 sampai rumus 15 ini ya, rumus 10 sampai 16 ini satu rangkaian rumus, yaitu terkait dengan beda tinggi. Yang mana rumus 11 dengan 16 itu khusus membahas detail, sementara 10, 12, 13, 14, 15 itu membahas dengan ketinggian patok utama. Oke, saya kira cukup untuk penggunaan Excel-nya. Tentu dengan Excel lebih cepat dibanding dengan menghitung manual. Tetapi kalau saya perhatikan tugasnya, ada yang memang menggunakan Excel, tapi masih dia input manual. Harusnya kalau memang di data tersebut atau di Excel tersebut menuntut penggunaan rumus saja, bukan input manual, ya harus digunakan rumus saja. Atau misalnya kalau kita lihat di sini, kalau saya kita akan melihat rumusnya saja. Seperti ini. Bisa dilihat. Kita review dulu tugasnya. Untuk rumus 1 itu input manual. 2, 3, 4 tidak. Ya, semua sudah format rumus. Kita masuk di toolbars formulas, kemudian show formula. Kita lihat di rumus 5 itu input manual, rumus 6 input manual, benang atas dengan benang bawah input manual, karena ini masih terkait dengan data lapangan. Rumus 7 sudah rumus,
yang sudah formula yang kita gunakan. Rumus 8 masih input manual. Rumus ini benang atas benang bawah detail masih input manual. Rumus 9 itu sudah rumus. 10 juga sudah rumus. 11 juga, 12, 13, 14, 15, 16 itu semua sudah format rumus. Kalian rumus 15 di sini T1-nya kita ketik angkanya. Jadi begitu kita rubah satu angka saja, maka dia akan, misalnya di rumus 10 saya rubah nilainya di sini, maka dia akan mempengaruhi rumus 11 sampai dengan di rumus 16 karena dia terformat rumus. Kalau kalian sekarang saya perhatikan ada yang masih tetap mengetik angkanya saja sama dengan cara manual, tentu ini akan merusak, dalam artian olah datanya tetap salah karena dia tidak dalam bentuk rumus. Meskipun di sini nilainya kita rubah, tapi kita ketiknya di sini adalah format manual, angkanya manual, maka meskipun nilainya di sini berubah, kolom berikutnya tidak ikut berubah karena dia tidak terkoneksi. Berbeda kalau sistem rumus. Kalau misalnya ini saya rubah, maka ini akan ikut berubah karena dia terkoneksi. Ya. Misalnya di sini, ini adalah W4, maka yang dimaksud dengan W4 adalah yang ini. Jadi kalau ini saya rubah, ini berubah, maka ini juga akan ikut berubah. Sementara ini kan X4, ini dari sini nilainya. Maka kalau ini berubah, maka ini juga akan ikut berubah. Ini dia menggunakan set. Ini menggunakan Y ya. Ini adalah Y. Maka Y4 yang dimaksud adalah di sini. Maka ini akan terikat dari rumus 14. Maka kalau ini berubah, ini akan ikut berubah, ini ikut berubah, ini juga ikut berubah. Itulah fungsinya kenapa kita harus menggunakan sistem formula atau sistem rumus, bukan angkanya. Kalau kita hilangkan tadi, maka yang akan muncul adalah angkanya. Itu kalau saya rubah satu, misalnya di sini saya rubah satu nilainya, ini akan ikut berubah semua seperti ini, langsung berubah semua. Oke, karena dia terformat rumus. Jadi jangan semuanya diketik manual juga, meskipun di Excel itu salah. Ada beberapa rumus memang yang harus kita input manual, ada yang tidak. Oke, saya kira cukup. Silakan dilanjut tugasnya di format tulis manual, kemudian Excel. Jadi yang Excelnya itu jangan cuma foto ya, harus format Excelnya memang yang dikirim, jangan PDF-nya, supaya bisa dicek apakah sudah menggunakan format rumus atau masih input manual. Oke, saya kira cukup. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.